Shalom, selamat datang pada ibadah umum Minggu Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 2 hari ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta Martinus Richard Haurisa STH, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 19 Juni 2022 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 19 Juni 2022 pukul 11.00 WIB. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 19 Juni 2022 pukul 7.30 WIB di GKO Depok 1 lantai 2. Kebaktian Padang Komisi Remtar akan dilaksanakan pada Sabtu 2 Juli 2022 di The Village Bogor. Komisi Remaja Taruna mengucapkan selamat bergabung sebagai pengasuh Remtar kepada Saudara Diko Christopher Ramlan. Tuhan Yesus berkati. Ibadah Pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 19 Juni 2022 pukul 17.00 WIB di ruang ibadah utama GKO Depok 1. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 19 Juni 2022 pukul 11 WIB setelah ibadah pukul 9. Komisi PW mengundang jemaat untuk mengikuti senam pagi pada Sabtu 25 Juni 2022 pukul 7.00 WIB di halaman samping gereja. Pendalaman Alkitab Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis 30 Juni 2022 pukul 17.00 WIB. Pendalaman Alkitab Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Sabtu 25 Juni 2022 pukul 19.00 WIB di gereja. Ibadah gabungan Komisi Lansia bersama Persekutuan Dorcas Jumat 24 Juni 2022 pukul 10.00 WIB dengan dress code seragam baju batik seperti berikut ini. Persekutuan Doa Jemaat Komisi PI Sabtu 25 Juni 2022 pukul 18.00 WIB di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 22 Juni 2022 pukul 19.00 WIB di gereja. Perjamuan Kudus tengah tahun akan dilaksanakan satu kali pada ibadah tanggal 26 Juni 2022 pukul 9.00 WIB. Kelas katekisasi akan dimulai pada tanggal 3 Juli 2022 pukul 16.00 di gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun mulai 19 sampai 25 Juni 2022. Tuhan Yesus memberkati. Toko buku Immanuel Jakarta membuka lowongan pekerjaan sebagai tenaga IT. Untuk syarat dan ketentuan dapat dilihat di Warta Jemaat. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui kotak persembahan atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Kita mengambil saat teduh.
Mari kita bangkit berdiri. Kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 16 bait pertama dan kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepada saudara dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sejahtera kita sekalian. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita pada pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Mazmur 54 ayat 6 yang berbunyi, "Sungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku."
kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah untuk mengaku dosa kita. Kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami. Atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak, yang kami lakukan di rumah, gereja, dan di tengah komunitas berkuasa. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan dalam sama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Sebab itu, dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 25 ayat 11 sampai dengan 12. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu.
Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bagi kita yang mengaku dosa kita dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia bagi kita. Dan firman Tuhan mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Jemaat silakan duduk kembali. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Mazmur 46 ayat 2-4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita
yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dengan mengingat kata Alkitab di dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita mendoakan persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami, kiranya persembahan kami membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah Tritunggal, Bapa Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, kami datang memohon belas kasihan dan urapan-Mu ketika kami semua akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami bukan hanya untuk memahami, tetapi mampukan kami untuk mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami percaya bahwa kebenaran-Mu senantiasa memberikan kehidupan yang terang buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai saudara. Amin. Bapak, Ibu kekasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-28. Mazmur 22 ayat 19 sampai dengan 28, dan kita akan membacanya secara berbalasan. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, tema kita pada minggu hari ini adalah Allah kekuatanku dan penolongku. Ketika kita mencoba untuk melihat kehidupan Daud, maka kita akan melihat kenyataan yang terjadi bahwa Daud adalah seorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa, dan itu menjadi sesuatu yang tidak terbantahkan karena dia adalah orang yang menjaga domba-dombanya. Dan ketika domba-dombanya diserang atau diterkam oleh binatang pemangsa, maka suka atau tidak, Daud pasti dengan sekuat tenaga akan menolong dan membunuh
menolong dombanya, dan membunuh pemangsa atau hewan buas lain. Dan itulah kekuatan yang dimiliki oleh Daud. Karakter juga yang tentu tumbuh dari situasi yang seperti itu. Dan ketika dia mendengar Goliat menghina dan memaki Tuhan, ketika Goliat menghina dan memaki Tuhan, tidak ada satupun tentara Israel yang berani maju untuk melawan Goliat. Goliat menantang tentara Israel seraya menghina Tuhan. Dan sekali lagi tidak ada satupun tentara Israel yang berani maju untuk melawan Goliat. Dan itu yang membuat Daud marah. Karena apa? Karena Allah yang dia sembah, Allah yang dia puja, dihina oleh Goliat. Lalu dia tampil dan dia mengatakan kepada Goliat, "Aku datang dalam nama Tuhan Allah yang kau hina itu." Dan di luar nalar, di luar perkiraan tentara Israel, dengan mudahnya Daud membunuh Goliat. Sesuatu yang sulit dipahami, dimengerti. Goliat yang tinggi besar dapat dikalahkan dengan mudah oleh Daud. Dan tentu itu terjadi bukan karena kekuatan kemampuan Daud, tetapi karena Allah yang ada di dalam kehidupan Daud yang membuat Daud mengalahkan Goliat. Ketika Goliat tumbang, terbunuh, majulah tentara Israel melawan Filistin. Dan Daud menjadi seorang pahlawan yang dipuja dan dipuji. Bahkan pujian terhadap Daud mengalahkan Saul. Ketika orang-orang berteriak, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Mendengar pujian terhadap Daud yang seperti itu, Saul merasa gerah. Lalu dia berusaha untuk membunuh Daud. Bayangkan orang yang dipuja, orang yang dipuji, orang yang mengalahkan Goliat, orang yang dapat membunuh Goliat kini menjadi orang yang ingin dibunuh oleh rajanya sendiri. Bukan hanya rajanya, tetapi juga mertuanya. Karena Saul tidak ingin kerajaan Israel itu jatuh ke tangan Daud. Kerajaan Israel itu harus diturunkan kepada anak kandungnya Jonathan. Namun kita tahu bagaimana ketika Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul. Dan proses itu berjalan. Ternyata proses untuk menjadi seorang raja tidaklah semudah seperti yang dibayangkan oleh Daud. Dia harus menghadapi berbagai macam proses, pembentukan karakter, emosi. Dia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa dia dibenci, dia ingin dibunuh, dia ingin disingkirkan. Orang mengejar dia dan dia harus lari dari lembah satu ke lembah yang lain, dari hutan satu ke hutan yang lain.
dari bukit satu ke bukit yang lain, bahkan dia harus menyamar menjadi orang gila. Dan itu menunjukkan Bapak Ibu kekasih Tuhan, bahwa sebelum menjadi seorang raja, Daud menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Menghadapi persoalan yang sungguh luar biasa. Menguras emosinya, menguras energinya, menguras keyakinan kepercayaannya pada Tuhan. Dan itu menjadi sesuatu yang dapat membuat Daud melihat bahwa hidup tidak semudah membalikan telapak tangan. Dan ketika dia sudah menjadi seorang raja menggantikan Saul, ternyata hidup tidak semudah seperti yang dia perkirakan ketika dia sudah menjadi seorang raja. Dia juga harus kembali menghadapi berbagai macam persoalan pergumulan hidup. Hal yang menyakitkan di hatinya adalah ketika anaknya yang bernama Amnon dibunuh oleh kakaknya sendiri, Absalom. Absalom melarikan diri. Dia membunuh adik tirinya, Amnon, karena Amnon memperkosa Tamar, adik Absalom. Peristiwa berlalu, pada akhirnya Absalom diterima kembali dalam lingkungan istana sebagai anak Daud. Namun pada kenyataannya Absalom pula lah yang mengkudeta Daud. Absalomlah yang membuat Daud terusir dari istananya sendiri, dan Daud harus menjadi seorang pelarian bersama dengan orang-orang yang setia kepadanya. Hal yang menyakitkan adalah ketika dia dikhianati oleh anaknya sendiri. Sesuatu yang menyakitkan. Namun pada akhirnya dia berhasil kembali ke istana dan Absalom dibunuh oleh Yoab. Kehidupan tidak berhenti di situ saja. Banyak proses yang harus dihadapi, dijalani oleh Daud ketika dia juga membuat Tuhan murka, membuat Tuhan marah. Karena apa? Karena dia mengambil Batsheba, istri tentaranya sendiri, sampai Batsheba hamil. Lalu bagaimana cara supaya perselingkuhan di antara mereka itu tidak diketahui oleh Uria? Maka Daud merancang melakukan pembunuhan secara tidak langsung terhadap Uria dengan memerintahkan panglimanya Yoab mengirim Uria pada pertempuran yang dahsyat, lalu meninggalkan Uria sendirian dan Uria mati. Allah marah terhadap Daud. Lalu Allah menyuruh Nabi Nathan untuk mengatakan betapa marahnya Tuhan terhadap Daud. Engkau yang bukan siapa-siapa. Engkau yang miskin, engkau diangkat menjadi raja. Segala ini kepunyaanmu. Wanita secantik apapun, ketika dia adalah seorang gadis, mungkin 1000, 2000 gadis bisa kamu peroleh, bisa kamu miliki, bisa kamu peristri. Tapi tega-teganya kamu mengambil istri orang. Daud menodai kepercayaan Tuhan. Tuhan marah terhadap Daud. Daud menyadari kesalahannya. Dia tersungkur,
Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia meratap di hadapan Tuhan. Dia menyesali segala sesuatu yang dilakukannya. Dan Tuhan mengampuni. Tuhan kembali percaya kepada Daud. Menjelang akhir hidupnya, anaknya Adonia kembali. Anaknya melakukan kudeta. Selagi Daud terbaring sakit, Adonia mengangkat dirinya menjadi raja, menggantikan Daud, satu pergantian yang tidak sah. Lalu pada akhirnya Daud mengangkat Salomo menjadi seorang raja menggantikan dirinya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita lihat perjalanan hidup Daud sebagai seorang raja, kita bisa melihat begitu luar biasa. Penuh dengan berbagai macam pencobaan, pergumulan, tangisan, air mata. Penuh juga dengan sukacita. Dan dalam Mazmur 22 ini Daud mengungkapkan bagian dari perjalanan hidupnya. Iman percayanya kepada Tuhan. Bahwa pada akhirnya dia mengakui, mengimani bahwa hanya Tuhanlah penolong dia. Hanya Tuhanlah kekuatan dia. Hanya Tuhanlah gembala yang membuat dia berada dalam situasi yang penuh damai karena Tuhan menjaga. Tuhanlah kota benteng yang kokoh, yang kuat, yang tidak akan dapat dirobohkan oleh siapapun. Dan Daud berlindung di kota benteng itu. Tuhanlah gunung batu besar yang di dalamnya Daud berlindung. Tuhanlah panglima tentara yang di dalamnya, yang di belakangnya Daud berlindung. Tuhanlah penjaga sejauh timur dari barat. Dia menyadari bahwa Tuhan yang selalu mengasihi, mengampuninya. Kulayangkan pandangku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Daud menyadari pertolongannya hanya dari Tuhan. Dan kalau kita baca Bapak Ibu Mazmur yang ditulis oleh Daud, kita melihat bagaimana Daud mengungkapkan isi hatinya. Dan kembali lagi pada akhirnya, Daud mengimani, mengamini Tuhanlah penolong, Tuhanlah kekuatan hidupnya. Ketika kita melihat apa yang ada di dalam kehidupan Daud, maka kita mencoba untuk melihat dalam seluruh perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya dan beriman. Apakah Tuhan juga menjadi penolong kita? Apakah Tuhan juga menjadi kekuatan kita? Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, maka dia bukan hanya gembala buat Daud, tapi dia juga adalah gembala buat kita. Kita adalah domba peliharaannya. Kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Dan kita percaya bahwa dia adalah gembala yang sangat baik, yang sangat baik. Ada satu cerita ketika Presiden Soekarno berkata, orang Kristen mengatakan Yesus adalah gembala yang baik. Tapi saya mau katakan Yesus adalah gembala yang terbaik. Semua tepuk tangan. Yesus adalah gembala yang terbaik, bukan gembala yang baik. Yang terbaik. Semua tepuk tangan. Lalu ada seorang
yang berkata, apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno itu tidak benar. Tuhan Yesus bukan gembala yang terbaik. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dan firman Tuhan mengatakan itu. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ketika dikatakan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, maka tidak akan ada lagi gembala-gembala yang lain selain Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus dikatakan sebagai gembala yang terbaik, maka ada lagi gembala-gembala yang baik. Padahal yang kita imani, yang kita amini dalam kehidupan kita hanya ada satu gembala. Dan itu adalah Kristus. Bapak Ibu, Kristus adalah gembala yang baik. Yang membawa kita, yang menghantar kita pada padang rumput yang hijau. Yang memberkati kita dengan segala kecukupan-kecukupan yang ada. Yang memberkati kita dengan segala yang kita miliki, yang kita punyai. Yang memberkati kita dengan segala hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dia membaringkan kita, dia menjaga kita, gadanya, tongkatnya melindungi kita. Dan tidak pernah membiarkan binatang buas, tidak pernah membiarkan kuasa kegelapan menerkam kita. Dia pasti menjaga kita, dia pasti melindungi kita. Dan kita bersyukur. Kita berada di dalam pemeliharaan campur tangan gembala yang baik. Dialah penolong kita. Tuhanlah penjaga kita. Tidak ada kekuatan lain yang dapat menjaga, melindungi kita selain Tuhan. Karena Mazmur 139 mengatakan bahwa hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dia yang membentuk kita, dia yang merajut kita. Dimanapun kita berada, kita tidak pernah lepas dari pengamatannya, dari campur tangannya. Dimanapun kita berada, di situ Tuhan ada. Di tempat yang terdalam Tuhan ada, di tempat yang teratas Tuhan ada, di samping kanan, samping kiri, depan, belakang, dimanapun Tuhan ada. Karena kita tidak akan pernah jauh dari kasih-Nya. Kehidupan kita dibentuk oleh Tuhan. Apa yang sebelum sesuatu kita katakan, Tuhan sudah tahu apa yang mau kita katakan. Dan itu menunjukkan Bapak Ibu bahwa kita punya Tuhan yang tahu tentang kita. Kita punya Tuhan yang tahu apa yang harus Dia lakukan buat kita. Kita punya Tuhan yang mengerti seluruh kehidupan kita jauh lebih dari kita sendiri mengerti tentang hidup kita. Karena sebagai manusia kita penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Dan ketika kita mengimani Dia sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita, ketika kita mengimani Dia sebagai Allah yang menjaga, melindungi, menyertai kita, ketika kita mengimani Dia sebagai satu-satunya dasar sumber kehidupan kita, pertanyaannya ialah, mengapa kita masih meragukan campur tangannya, pemeliharaannya, kasih sayangnya? Mengapa terkadang kita masih meragukan kasih-Nya yang luar biasa itu dalam kehidupan kita? Ketika kita dalam masalah persoalan pergumulan, kembali kita bertanya tentang kasih-Nya, campur tangannya, pemeliharaannya. Yang kita lupa ialah, mungkin bukan lupa, kita melupakan, atau mungkin kita gak peduli, atau mungkin kita memang tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih. Kalau kita mau melihat ke belakang dalam perjalanan hidup kita, kalau kita mau lihat ke masa lalu dalam perjalanan hidup kita,
Berapa kali Tuhan sudah menolong kita? Berapa kali Tuhan menyelamatkan kita dari kematian dan masih memberikan kepercayaan kehidupan buat kita? Berapa kali kita diampuni dengan kesalahan-kesalahan kita yang begitu banyak? Berapa kali kita diberkati, sekalipun hidup kita masih penuh dengan dosa dan salah, Dia masih tetap memberkati kita. Berapa kali Dia menyelesaikan persoalan hidup kita, memberikan jalan keluar setiap masalah kita, campur tangan untuk setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita jalani. Kalau kita mau hitung, kita tidak akan pernah dapat menghitung kasih-Nya yang sudah Dia berikan dalam seluruh perjalanan hidup kita dari dulu sampai sekarang. Dan anehnya kita masih tetap mempertanyakan kasih-Nya, padahal kita sudah merasakan bagaimana campur tangannya, bagaimana kasih-Nya, bagaimana pengampunannya, bagaimana pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita masih mempertanyakan seolah-olah kita baru kenal, seolah-olah kita baru tahu Tuhan, padahal kita sudah percaya dan beriman. Seharusnya kita tidak perlu lagi mempertanyakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita hidup sampai sekarang adalah karena Tuhan. Dialah penolong kita. Saya punya teman saya ini punya kakak perempuan. Lalu dalam satu ibadah, kakak teman saya ini bersaksi. Dia bilang begini dalam kesaksiannya. Suatu malam, ketika dia pulang kerja malam, lalu dia naik bus. Dan di dalam bus itu ada sekitar 10 atau 11 orang penumpang. Dan malam sudah mulai larut. Tidak berapa lama kemudian, naiklah 5 orang laki-laki. 3 dari depan, 2 dari belakang. Kakak teman saya ini merasa ada sesuatu yang kayaknya gak beres bakal terjadi. Dan benar, kelima penumpang ini mengeluarkan senjata tajam. Ada yang mengeluarkan pisau, ada yang mengeluarkan parang, ada yang mengeluarkan celurit, dan berteriak, "Diam semua, jangan ada yang bergerak." Semua diam, tidak ada yang bergerak karena ketakutan. Ya, berhadapan dengan golok, parang, celurit, pisau, tentu ketakutan. Kalau berhadapan dengan pisang goreng, kakak teman saya, dia menundukkan kepala dan dia berdoa, "Tuhan, tolong saya. Tolong saya." Bapak Ibu kekasih Tuhan, dia cerita semua penumpang dari depan dikuras, ke belakang semua kena. Lalu tiba pada bangku dia, dan bangku dia itu kan di bus itu ada sebelahan ya. Di sebelahnya lagi, di sebelah dia jalan seberang itu ada seorang wanita juga, dan perampok itu mendekati wanita yang di seberangnya dia itu dan habis dikuras. Dan apa yang terjadi? Kakak teman saya ini, dia dilewati. Tidak ada satu perampok pun yang berlima itu mendatangi dia. Dan kelima perampok itu meninggalkan bus yang mereka bajak atau yang mereka rampok. Semua dirampok kecuali kakak
teman saya ini. Dia bilang, saya nggak ngerti apa yang terjadi, mungkin Tuhan menutup mata para perampok itu sehingga tidak melihat saya, atau Tuhan membuat saya hilang dari pandangan mereka, atau apapun lah, saya nggak ngerti. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan Yesus menolong saya, membebaskan saya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, berapa kali kita merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Kembali nggak terhitung. Itu sebabnya mari kita mau mengikis secara perlahan tapi pasti segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kita yang menghambat keyakinan percaya kita kepada Tuhan. Mari kita singkirkan keraguan-keraguan yang ada, agar kita semakin dapat melihat kasih kuasa-Nya yang tidak terbatas itu. Dan mari kita mau mengimani bahwa Tuhan pasti memberikan masa depan. Karena firman Tuhan katakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan buat kita semua. Terkadang memang kita melihat hidup kita dengan keterbatasan kita sebagai manusia sehingga kita tidak bisa melihat segala sesuatu yang sedang Tuhan rancang, yang sedang Tuhan susun dalam kehidupan kita. Sama seperti seorang ibu yang sedang menyulam. Ibu itu menyulam. Sedang menyulam dengan motif gambar pemandangan yang indah. Dia menyulam. Di bawah anaknya melihat ke atas. Dia melihat benang-benang yang serong ke sana, yang serong ke sini. Benang-benang yang gak beraturan bentuknya. Anak itu bertanya, Mama sedang buat apa? Mama sedang membuat pemandangan lewat benang ini. Anak itu bertanya, pemandangan apa Mama? Saya enggak melihat pemandangan, yang saya lihat benangnya ke sono kemari, carut marut, bingung saya ngelihatnya. Mamanya bilang, sabar, nanti Mama kasih lihat. Setelah selesai, mamanya bilang, berdiri dan lihat. Anaknya melihat. Bagus sekali Mama. Iya, bagus. Tapi kenapa anaknya lalu lihat lagi ke bawah? Kenapa di sini gak beraturan, gak sebagus yang di atas? Ya, yang kamu lihat sesuatu yang tidak beraturan. Tapi kalau kamu lihat dari atas, kamu akan melihat pemandangan yang indah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, seringkali kita melihat kehidupan kita dengan kacamata kita. Lalu kita melihat Tuhan kacau balau ini Tuhan. Tuhan carut marut ini Tuhan. Tuhan bagaimana ini Tuhan. Aduh Tuhan tolong dong. Tuhan aduh peduli gak sih? Tuhan aduh gimana nih? Gimana saya menyelesaikan ini? Gimana sakit saya? Gimana anak-anak saya? Gimana suami saya? Gimana istri saya? Gimana orang tua saya? Gimana usaha saya? Gimana di Tuhan? Aduh kayaknya carut marut kacau balau. Aduh repot Tuhan. Kita melihat hidup kita dari bawah. Kita melihat hidup kita dari kacamata kita. Dan memang kita tidak bisa melihat hidup kita dari kacamatanya Tuhan. Tapi mari kita mau mengimani dan percaya bahwa Tuhan merajut kehidupan kita. Membentuk kehidupan kita. Merawat kehidupan kita, menjaga kehidupan kita, memelihara kehidupan kita, memberkati kita. Dia merajut dengan indah, bukan carut marut seperti yang kita pikirkan. Dia membentuk dengan indah,
bukan carut-marut seperti yang kita sangka. Dia membuat segala sesuatu indah. Yang kita butuhkan hanya satu, yakin dan percaya. Apakah hanya yakin dan percaya saja? Ya, karena sejarah hidup kita membuktikan bahwa hanya Tuhan saja yang menyelesaikan seluruh persoalan pergumulan hidup kita. Karena sejarah hidup kita membuktikan bahwa tidak ada kekuatan lain selain Tuhan yang membuat kita tetap bisa ada dan tetap hidup sampai sekarang ini. Karena sejarah hidup kita membuktikan Tuhanlah dasar, Tuhanlah sumber, Tuhanlah penjaga, Tuhanlah penolong, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah gembala yang baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami bahwa Engkaulah dasar sumber hidup kami, kekuatan kami, Engkaulah penolong kami. Dan kami bersyukur bahwa kami menjadi bagian dari orang-orang yang percaya dan beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Dalam doa syafaat ini hamba mau berdoa untuk ke-10 anak Tuhan yang Tuhan dan tentu kami kasihi. Berdoa untuk Bapak Penatua Hengki Rudolf Makatipu sekeluarga, Bapak Penatua Antonius B. Ekro Prasetyo sekeluarga, Bapak Penatua Jonias George Sihaya sekeluarga, Bapak Jakonias Marwanaya sekeluarga, Bapak Robinson Tahalia sekeluarga, Ibu Maria Mutenah sekeluarga, Bapak Fedians Marwanaya sekeluarga, Bapak Tommy Francisca Rumengan sekeluarga, Bapak John Rita Halia sekeluarga, Bapak Saibun Sitor sekeluarga. Tuhan Kau berkati ke-10 keluarga ini dan biarlah segala berkat-berkat pemeliharaan campur tangan-Mu senantiasa ada dalam setiap perjalanan hidup mereka. Anak-anak Tuhan yang senantiasa berharap, bersandar, bergantung, percaya kesembuhan Tuhan berikan kepadanya. Berdoa untuk Ibu Sumi Hartobing, Ibu Lemina Turnip Sihalohot, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Sardi, Ibu Ruth Laisina, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpau, Bapak Sugito, Bapak Heri Laisina, Bapak Teddy Cesianturi, Bapak Max Kumolontang, Bapak Philip Regar, Saudara Vigo Heri, Ibu Makatipu,
kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, Kau yang menjamah menyembuhkan, dan kami percaya kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang berulang tahun, Saudara Cindy Skater Gladys Siwa Besi, Bapak Eli Robinson Situmorang, Ibu Maria Huta Barat, Ibu Pardede Boru Huta Pea, Sophia Hilary Marwanaya, Bapak Penatua Reki Indrawan Widi Harjanto, Bella Fania Tiffany Ralene Mose, Bapak Mulia Anderson Sinurat, Bapak Sakarias Damamain, Yunri Heldiana Liu, Saudari Penatua Endah Buni Nurani, Ibu Lekterina Sirait Boru Manurung, Bapak Christian Marwanaya, Saudari Mario Andreti Sinurat. Tuhan berkati ke-10 anakmu ini, dan biarlah pemeliharaan campur tangan Tuhan selalu ada dalam setiap perjalanan hidup mereka. Dan biarlah sebagai rasa syukur mereka mau hidup semakin takut akan Engkau dan semakin mengasihi Engkau. Berdoa untuk GKU Jemaat Depok 1, Tuhan berkati majelis, pengurus komisi, panitia pembangunan, guru-guru sekolah minggu, pemain musik, pemandu pujian, TU, coaster driver, satpam, siapapun yang terlibat dalam pelayanan di GKU Jemaat Depok 1, Tuhan Kau berkati. Berdoa untuk program kerja 2022 juga Tuhan berkati, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami mau serahkan anak kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan masa depan buat anak-anak kami, dan kami percaya bahwa masa depan mereka ada di dalam tangan kasih-Mu. Oleh karena itu biarlah anak-anak kami selalu hidup takut akan Engkau dan mengasihi Engkau. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah meninggalkan Tuhan, pindah agama, murtad, apapun alasannya, tolong Tuhan ingatkan mereka agar mereka mau kembali percaya beriman kepadamu, karena satu hal, tidak ada keselamatan selain di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Berdoa untuk orang tua kami, para lansia. Tuhan berkati para orang tua kami, para lansia. Jaga, lindungi, sertai, berikan kesehatan, berikan umur panjang, damai sejahtera, sukacita. Dan kami percaya pemeliharaan-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan orang tua kami, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu lansia. Kami mau serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kami semua berada di dalam pemeliharaan dan campur tangan Tuhan. Virus corona kembali kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan, dan kami percaya pemerintah kami dapat menyelesaikannya, karena Tuhan yang memberikan kepada pemerintah kami jalan keluar. Pemerintah Depok, pemerintah Jawa Barat, pemerintah pusat kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami di hari esok. Tapi satu hal yang kami tahu, ada Tuhan bersama dengan kami. Dan itulah dasar sumber kami. Inilah kami yang menaikkan doa kami dengan satu keyakinan, Tuhan Kau mendengar, menjawab, dan berikan belas kasihan-Mu untuk mengabulkan apa yang menjadi permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mengingat tanggal 26 Juni 2022 kita akan ibadah perjamuan kudus tengah tahun, dan ibadah hanya dilaksanakan satu kali. Oleh karena itu buat
Bapak Ibu yang rindu untuk ambil bagian dalam undangan perjamuan kudus Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, inilah kami yang berdiri di hadapan-Mu menyatakan kami mau ambil bagian dalam undangan perjamuan kudus-Mu. Kami sadar kami tidak layak, kami tidak pantas, dan karena itulah kami datang kepadamu. Dalam ketidaklayakan dan ketidakpantasan kami mohon belas kasihan anugerah-Mu. Layakan kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, perjalanan hidup kita belum selesai. Perjalanan hidup kita masih berjalan dan kita tidak tahu kapan kita akan selesai. Mungkin sebentar lagi, mungkin masih lama, hanya Tuhan yang tahu. Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi dalam hidup kita, bahwa Dialah gembala yang baik, Dialah penjaga kita, Dialah pelindung kita, Dialah pemelihara kita, dan hanya kepada Dialah kita percaya. Kita akhiri ibadah kita. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
jemaat mengambil saat teduh.